Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di pertemuan kita yang kedua. Memasuki materi kita yang pertama, ya, materi perkuliahan kita yang pertama, yaitu kontrak atau perjanjian bisnis, ya. Seperti yang tadi sudah teman-teman simak dari kelompok yang hari ini presentasi, ya. Kita akan membahas terkait dengan apa itu yang namanya kontrak, kemudian apa itu syarat sahnya kontrak, kemudian ada juga resiko, wan prestasi, dan lain sebagainya yang terkait dengan yang namanya pelanggaran dalam kita, ya, individu ataupun dua orang yang melakukan kerjasama yang kemudian melakukan pelanggaran, itu akan kita bahas di sini, ya. Berikut apa saja sih, ya, macam-macam kontrak yang perlu teman-teman ketahui nanti akan kita bahas di sini, ya, satu demi satu. Oke, yang kita bahas dulu, ya, seperti yang tadi sudah kelompok jelaskan, apa sih itu yang namanya kontrak, ya, seperti yang teman-teman lihat, ya, yang teman-teman sudah paham betul bahwa yang namanya kontrak itu adalah perjanjian, ya. Jadi dia kontrak itu dibuat, ya, kontrak itu dibuat sebagai istilah daripada yang namanya perjanjian. Sebenarnya kontrak itu sama dengan yang namanya perjanjian. Ya, jadi dia peristiwa di mana dua orang atau lebih mereka saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan, ya, suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis. Oke, kenapa kok harus dilakukan secara tertulis? Yang minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa untuk saat ini, ya, di masa saat ini yang namanya perjanjian atas dasar percaya itu sudah jarang sekali terjadi. Sehingga kemudian yang namanya kontrak atau perjanjian tertulis itu dibutuhkan, ya, yang digunakan untuk nanti ketika saat perjanjian itu terjadi yang namanya pelanggaran, ya, atau salah satu ataupun kedua belah pihak itu tidak melaksanakan kewajibannya, itu, ya, atau melanggar daripada apa yang sudah ditentukan, itu kemudian bisa digunakan sebagai alat hukumnya, gitu, ya, yang namanya kontrak. Jadi harus yang namanya kedua belah pihak itu harus menaati dan juga melaksanakan apa yang tertulis di dalam kontrak tersebut, gitu, ya. Jadi di dalam kontrak tadi, ya, ada hak dan kewajiban yang dituliskan, ya, sebagai si pembuat kontrak tersebut atau kedua belah pihak ataupun lebih tersebut. Kemudian untuk asas hukumnya sama seperti yang minggu lalu juga sudah saya jelaskan, ada asas hukum yang formal, ya, yang didasarkan undang-undang dan lain sebagainya, ya, jurisprudensi, traktat dan lain sebagainya, tergantung, ya, bisnis apa yang dijalankan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Nah, untuk syarat sahnya kontrak, ya, yang namanya kontrak atau perjanjian itu bisa atau sudah memenuhi syarat, yaitu berdasarkan pasal 1320 KUHP, ya, perdata, ya, itu bisa dilihat bahwa syarat sahnya kontrak itu bisa dilakukan adalah yang pertama ada syarat subjektif, gitu, ya. Jadi kalau syarat subjektif itu lebih kepada kalau misalkan syaratnya itu dilanggar, itu, ya, jadi kontraknya itu bisa dibatalkan. Itu syarat subjektif, gitu, ya. Nah, yang bisa membuat kontrak itu kemudian dibatalkan atau a void of law, gitu, ya, itu yang pertama adalah kecakapan untuk membuat kontrak. Jadi ketika kalau kemarin kita membahas atau kemarin saya bahas bahwa ada dua aspek, gitu, ya, dua aspek yang bisa dilakukan ketika kita melakukan perjanjian kontrak, gitu, ya. Jadi asas daripada aspek perjanjian itu sendiri atau asas kebebasan berkontrak. Nah, jadi nantinya, itu, ya, jadi syarat subjektifnya adalah kecakapan untuk membuat kontrak. Nah, kecakapan untuk membuat kontrak itu seperti apa? Yang pertama dia harus sudah dewasa dan memahami, gitu, ya, memahami isi perjanjian kontrak yang mana
dia bukan orang yang sedang sakit. Jadi orang sehat ya, dan sudah dewasa, paham dan tahu betul seperti apa perjanjian yang dilakukan. Yang kedua adalah kesepakatan mereka dalam mengikatkan dirinya. Kembali lagi dalam kontrak tersebut itu kan dijelaskan terkait hak dan kewajibannya ya, daripada mereka yang saling berkontrak. Jadi itu kontraknya itu atau perjanjian tersebut kemudian bersifat mengikat. Kemudian yang kedua adalah syarat objektif. Nah, untuk syarat objektif ini syarat yang apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, ya. Jadi memang mau tidak mau harus dibatalkan, ya. Kalau memang salah satu pihak ada yang melakukan pelanggaran, ya. Jadi null and void of law, ya. Jadi meliputi suatu hal atau objek tertentu, atau yang kedua adalah suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang memang menyebabkan ini harus diselesaikan. Tuh. Nah, kemudian kemarin yang tadi juga sudah saya sebutkan, ada juga asas dalam berkontrak, gitu ya. Jadi di pasal ya, kalau syarat sahnya tadi di pasal KUHP 1320, kalau yang asas berkontrak itu ada di KUHP 1338 pasal 1 ya, ayat 1. Jadi dia menyatakan bahwa semua perjanjian ya, yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, jadi yang tadi saya bilang mengikat, gitu ya, mengikat untuk orang-orang yang membuatnya. Jadi kontrak ini sudah bagaikan undang-undang bagi mereka yang melakukan kerjasama gitu ya, atau perjanjian. Ya. Kemudian asasnya yang terkandung di dalam pasal 1338 ini yang pertama adalah konsensualisme, ya. Jadi perjanjian terjadi karena adanya konsensus, ya, atau kesepakatan mufakat dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Kemudian kebebasan berkontrak yang kedua itu seseorang itu bebas, ya, orang itu bebas untuk membuat perjanjian atau mengadakan perjanjian, kemudian bebas mengenai isi yang diperjanjiankan, kemudian bebas pula dalam menentukan kontraknya. Nah, yang ketiga adalah fakta sunt servanda, ya. Jadi ini kontrak yang menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya, yang otomatis karena ini sudah setara dengan undang-undang, berarti sifatnya itu mengikat. Nah, asas lain yang bisa digunakan yang menjadi patokan yang digunakan sebagai asas berkontrak itu tidak lain tidak bukan ya asas kepercayaan. Dia boleh percaya, dia boleh tidak. Kemudian bersamaan hak, seimbangan, moral, kemudian kepatutan, kemudian kebiasaan dan juga adanya kepastian hukum. Itu adalah asas-asas yang bisa digunakan. Nah, adapun untuk sumber hukum daripada hukum kontrak ini ya, jadi yang pertama yang membuat kontrak ini kemudian terikat dengan adanya hukum itu yang pertama adalah adanya kesepakatan ataupun persetujuan daripada pihak-pihak yang melakukan kontrak. Tuh. Kalau misalkan ada pihak yang tidak setuju ya kontrak perjanjian ini tidak bisa digunakan gitu. Nah, yang kedua adalah jelas undang-undang, ya. Jadi lahir dari undang-undang, ya, bisa jadi yang diperbolehkan ataupun yang berlawanan dengan hukum, ya. Misalkan, ya, kalau undang-undang itu kan terjadi karena adanya perbuatan, ya. Kemudian lahir dari undang-undang karena perbuatan itu bisa dibagi menjadi dua macam, itu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, atau yang berlawanan dengan hukum yang nanti membuat kesepakatan itu menjadi senjata atau kunci, ya, kita mempertahankan apa yang sudah kita perjanjikan. Yang pertama yang berlawanan hukum, ya, misalkan karyawannya itu membocorkan rahasia perusahaan. Kemudian meskipun di dalam kontrak kerja itu nanti tidak disebutkan, tapi itu kan jelas melakukan pelanggaran, ya. Jadi karena ada hak dan kewajiban yang perlu diketahui, ya, meskipun tidak tertulis itu memang tidak diperbolehkan dilakukan. Jadi masuk ke dalam pelanggaran. Kemudian perusahaan boleh menuntut karyawan, ya, karena perbuatan itu perbuatan pelanggaran tersebut di dalam undang-undang itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum, ya.
Jadi nanti dikenai pasal di situ. Nah, itu yang asas hukumnya. Nah, kemudian adapun yang terjadi itu ya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam hukum ya atau kontrak ini, yang pertama kita tidak akan terhindar daripada yang namanya risiko. Kemudian uang prestasi. Kemudian adapun keadaan yang memaksa yang lainnya. Yang pertama, kita bahas soal resiko ya. Yang namanya resiko ya, jadi ketika seorang pelaku bisnis ataupun nantinya yang dia melakukan kontrak kerjasama ini memikul yang namanya kerugian ya, yang terjadi itu di luar kesalahan salah satu pihak ya. Jadi kalau namanya resiko itu kan kita nggak tahu ya. Resiko ini bisa terjadi karena human orangnya ya, atau terjadi pelanggaran ataupun yang tidak terjadi pelanggaran. Nah, tapi ketika resiko ini lebih ke ya, kalau kita menggolongkan ini ya, jadi yang namanya resiko itu lebih ke kerugian yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak ya, yang menimpa benda ya, yang dimaksudkan di dalam kontrak ya. Jadi beban memikul tanggung jawab resiko itu hanya ke salah satu pihak aja ya. Jadi menurut menurut pembuat kontrak gitu ya. Jadi itu nanti resiko diletakkan dan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Itu adalah resiko. Jadi ketika mereka melakukan perjanjian, terjadi suatu kesalahan, suatu kegagalan, suatu kerugian, itu tidak menjadi yang namanya pelanggaran gitu. Jadi yang namanya resiko nanti apapun yang terjadi, ya, kerugian yang terjadi di dalam sebuah perjanjian tersebut itu nanti akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Itu kalau resiko. Nah, beda lagi dengan yang namanya uang prestasi. Kalau uang prestasi itu ya, kalau di dalam pasal KUHP 1234 itu ya, yang namanya prestasi itu, kita bicara prestasi dulu ya. Jadi yang namanya prestasi ini ketika seseorang itu menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, gitu ya. Tidak melakukan sesuatu itu dinamakan prestasi. Ini secara hukum bisnisnya dulu ya. Jadi prestasi itu adalah seorang itu dia menyerahkan. Prestasi itu bisa berupa yang bagus-bagus ya. Sesuatu yang bisa meningkatkan dia value, itu bisa jadi ya. Jadi seseorang itu menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, itu juga dinamakan sebuah prestasi. Nah, sedangkan one prestasi itu ya, sebaliknya, kalau yang namanya prestasi itu ketika dia itu atau seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak disanggupinya atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ya, jadi melanggar ya. Jadi ketika kita disuruh, kita bilang bisa tapi ternyata kita tidak bisa, itu masuk ke dalam prestasi. Atau bahkan kita sengaja untuk mentidakbisakan gitu ya, itu namanya one prestasi. Kemudian melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ya. Misalkan saya bilang saya sanggup untuk datang gitu ya, tapi saya datang, tapi saya telatnya itu sudah hampir acaranya itu selesai. Nah, itu juga masuk ke dalam one prestasi. Kemudian melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat. Kemudian melakukan sesuatu yang menurut kontrak itu tidak boleh dilakukan. Jadi memang benar-benar melanggar daripada apa yang dituliskan di dalam kontrak. Nah, biasanya itu ya, pengenaan sanksi atas one prestasi itu bisa berupa ganti rugi, kemudian pembatalan kontrak, kemudian peralihan resiko. Jadi resiko yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan dikenakan oleh orang yang melakukan one prestasi, kemudian ataupun membayar biaya perkara. Ya, itu adalah one prestasi. Nah, berikut tadi nanti teman-teman bisa lihat ya, ini soal kasus one prestasi ini nanti akan saya bisa teman-teman lihat di muka ya, nanti bisa
teman-teman kerjakan. Jadi kasus yang akan saya share itu adalah kasus terkait dengan one prestasi. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah kondisi yang ketiga, itu adalah keadaan memaksa. Gitu ya. Jadi keadaan memaksa ini lebih ke keadaan atau overmatch ya. Itu bila keadaan itu di luar daripada kekuasaannya, kemudian memang bersifat memaksa dan tidak dapat diketahui sebelumnya. Nah, yang namanya keadaan memaksa ini sudah bersifatnya absolut atau mutlak, ya. Misalkan bencana alam, jadi lebih ke force major, ya. Jadi bencana alam, gempa bumi, longsor, gitu ya. Dan juga yang bersifat tidak mutlak. Jadi ada dua macam ya keadaan memaksa ini. Jadi yang mutlak dan tidak mutlak. Nah, untuk yang tidak mutlak itu misalkan ya, keadaan di mana kontrak itu sebenarnya masih bisa dilakukan tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Ya, misalkan ada perubahan harga dari bahan baku yang mau tidak mau, ya kita harus tetap jalan nih, gitu ya. Usaha kita ini harus berjalan, tapi kita harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak karena biaya bahan bakunya itu menjadi lebih mahal. Tuh. Kemudian regulasi, ya regulasi pemerintah itu kan kita nggak ada yang tahu, gitu ya. Bahkan regulasi pemerintahan negara kita itu semuanya mudah sekali berubah, gitu. Yang kemudian itu masuk ke memaksa kita, gitu ya, memaksa kita sebagai pelaku kontrak ya menyesuaikan, gitu ya, menyesuaikan daripada regulasi yang sudah berlaku di negara kita. Nah, kemudian ada pun macam-macam kontrak dan kenapa kok kontrak itu bisa berakhir itu ada banyak. Ya, sebenarnya nanti ini isian daripada apa yang saya jelaskan ini akan kita jelaskan satu-satu di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi ini hanya akan saya sebutkan secara singkat aja. Yang pertama itu perjanjian kredit, ya. Kemudian ada juga yang namanya leasing, ya, juga kita bahas juga itu nanti. Kemudian ada lagi adalah keagenan, ya, keagenan. Kemudian ada juga franchise, ya, franchise, ya, ya itu 4 itu. Itu adalah bentuk-bentuk kontrak dan perjanjian yang akan kita bahas per materi di pertemuan kita selanjutnya. Nah, kemudian itu ya ada juga ini dalam Islam, gitu ya, dalam Islam itu adalah perjanjian menurut ekonomi syariah, ya, karena praktik bisnis sekarang ya di negara Indonesia khususnya yang kita mayoritas orang Islam, gitu ya. Sekarang prinsip-prinsip yang menggunakan syariah ini mulai banyak bermunculan. Ya, dan karena kita menjadi salah satu negara yang mayoritasnya Islam, ya kita sangat senang nih, gitu ya, dengan adanya praktik bisnis ya yang berprinsip menggunakan syariah, gitu ya. Jadi menghindari adanya praktik bisnis ya dengan prinsip ribawi, gitu ya, menghindarkan dari hasil-hasil yang syarat akan riba, ya. Nah, ini menjadi penting, ya. Nah, kemudian yang bisa kita ketahui sumber hukumnya, ya. Kalau syariah jelas sumber hukumnya kita bukan undang-undang, gitu ya. Jadi kita ke Al-Quran, ya, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, ya. Kemudian ada hadis, ya. Yang ketiga adalah ijma yang merupakan kesepakatan ataupun konsensus dari para ulama tentang suatu hal, ya, ijma. Nanti teman-teman sebenarnya akan belajar ini di ekonomi Islam gitu, atau di AIK 4 kalau nggak salah nanti, atau kemarin sudah dapat ya, atau AIK 4 baru dapat semester ini, ya mungkin itulah ya. Itu akan teman-teman pelajari di sini ya. Jadi kemudian berikut akadnya, ya. Dan juga ada yang namanya kalau di dalam syariah ini ada yang namanya hybrid contract, ya. Jadi dia pemahaman teori dan konsep. Jadi antara, makanya kalau di Indonesia ini saya kira dia masih hybrid, ya. Jadi secara konsep mereka menggunakan Islam, gitu ya. Menggunakan konsep Islami yang menghindarkan riba dan lain sebagainya dengan akadnya yang
yang kita ketahui gitu ya. Nah, tapi kemudian masih konsepnya itu campuran ya. Jadi dalam praktiknya itu masih dengan menggunakan konvensional yang kita ketahui, hanya kemudian konsepnya lebih diislamkan aja. Itu kalau di Indonesia yang mungkin teman-teman juga memahami ya, bisa maksudnya mendalami hal tersebut. Itu saya kira teman-teman akan tahu kenapa kok saya bilang bahwa di Indonesia ini masih hybrid. Kita bangga dengan Islam ya. Kita bersyukur bahwa kita menggunakan menggunakan konsep syariah gitu ya. Ya, seperti yang kita ketahui di Universitas Muhammadiyah Magelang aja kita saya sebagai tenaga kerja ya, tenaga pendidik dan dosen yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Magelang, dari konsep penggajian dia upah, dia pembiayaan dan lain sebagainya yang tadinya kita menggunakan konvensional ya. Kita tadinya menggunakan mandiri konvensional, kemudian dialih ya, 2 tahun terakhir ini sudah dialih ke mandiri syariah atau yang sekarang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia gitu ya. Kemudian juga adalah Bank Jateng Syariah. Jadi memang kita sudah berada ke syariah. Nah, seperti yang saya ketahui memang syariah ini menjadi konsep yang kita tahu bahwa ini lebih Islami gitu ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu menjadi lebih aman ya dengan penggunaan finansial khususnya itu yang lebih Islami, atau karena menghindari ya, kalau di rukun Islam itu kan kita menghindari yang namanya riba dan lain sebagainya. Nah syariah ini membantu kita sebenarnya, membantu kita itu sebagai umat Islam itu aman dan nyaman, yakin ketika kita menggunakan bisnis ya ataupun perjanjian yang mereka didasarkan atas prinsip syariah ya, kita menjadi lebih yakin. Tapi dalam pelaksanaannya sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan konvensional ya, konvensional. Jadi untuk konvensional itu sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya kita mengakadkan diri ya di awal perjanjian, di awal ya, yang namanya akad itu kan yang tadi saya bilang adanya ijma, jadi kesepakatan dari konsensus gitu ya dari ulama itu ya. Kalau kita membuat akad, kalau di kontrak itu ya berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalkan saya dan pelaku gitu ya, itu kita berkonsep ke Islam, nah itu orang-orang kemudian menjadi yakin dan lebih legowo lah gitu ya, saya orang Islam dan tapi kemudian bukan berarti yang konvensional itu jelek, enggak gitu ya, karena kita kembali lagi ke keyakinan gitu. Jadi tadi ya kembali lagi ke asas kepercayaan tuh. Jadi kalau kita lihat, jadi alasan utama mengapa teori dalam praktik hybrid contract ya, hybrid contract ini perlu diketahui. Jadi nanti kalau hybrid contract itu nanti terkait dengan pajak ya, produk perbankan syariah gitu ya. Jadi ada musyarakah mutanasikoh gitu ya, dan lain sebagainya tuh. Jadi insya Allah bisa teman-teman pelajari di ekonomi Islam ya. Kemudian terkait dengan akuntansi, standar keuangan dan lain sebagainya. Nah, adapun bentuk-bentuknya tadi kontrak, franchise, kredit, leasing dan keagenan nanti kita bahas satu-satu di materi kita pada pertemuan yang lainnya itu, ataupun contoh-contohnya nanti akan kita bahas satu-satu di pertemuan materi kita yang selanjutnya. Oke, berikut ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan ya terkait kontrak perjanjian bisnis ya, yang bisa teman-teman ketahui, yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok dan juga sudah sedikit saya tambahkan ya. Nanti semoga bisa berguna untuk teman-teman dan teman-teman pelajari lebih jauh terkait dengan kontrak atau perjanjian bisnis ini. Nah, untuk kolom pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di grup. Nah, yang nanti akan saya respon pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.